Tuan Putri baik pada Pangeran Rizal. Katanya Pangeran Rizal suka pedas. Sebelumnya Tuan Putri tidak makan pedas. Sekarang selalu panggil koki istana untuk memasak menu baru setiap hari. Benar, waktu ulang tahun Pangeran Rizal, Tuan Putri bahkan carikan pedang jurang naga untuk dijadikan hadiah. Benar, kata siapa Tuan Putri dengan Pangeran Rizal adalah musuh bebuyutan. Itu cuma rumor. Jelas-jelas mereka berdua sangat serasi. Benar begitu kan? Tuangkan untukku. Baiklah. Ayo. Harum sekali. Dulu Dewi hanya akan sebaik ini padaku. Ini semua harusnya milikku. Riza, kenapa kamu yang dapatkan dia? Enak tidak? Dewi hanya marah padaku. Dia masih cinta padaku. Asal aku bisa membuat Dewi luluh lagi, maka dia akan memaafkanku. Bagus. Kamu masih belum mati. Sudah terluka bukannya istirahat. Untuk apa datang ke kediaman Tuan Putri? Dewi, aku tahu kesalahanku. Aku sudah batalkan pernikahan dengan Ayu. Kembalilah ke sisiku ya. Mulai sekarang kita berdua sampai tua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Aku masih di sini. Jangan lupa, akulah suaminya Dewi. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia memilihmu hanya untuk membuatku kesal saja. Dulu kamu tidak menghargai Dewi. Sekarang apa hakmu bicara seperti itu? Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Semua orang tahu dulu Dewi sangat menyukaiku. Kamu hanya bonekanya untuk membuatku kesal. Aku sudah beritahu kamu. Sekarang, aku sudah punya suami. Aku tidak mungkin bersamamu. Tapi kamu masih mencintaiku kan? Dulu kamu begitu mencintaiku, rela melakukan apa saja demi aku. Dulu, kamu berkali-kali salah paham padaku. Demi Ayu. Mencintainya dengan ketulusanku. Di kehidupan lalu, kamu bahkan membunuhku dan ayahanda demi dia. Bagus. Setiap kamu membicarakan masa lalu, aku jijik. Aku tidak percaya kamu. Tidak cinta aku lagi. Kamu bicara begitu hanya untuk membuatku kesal kan? Kenapa tidak percaya? Dulu aku memang buta. Tapi sekarang aku tidak akan memilihmu lagi. Aku sudah mencampakkanmu. Jangan, Dewi, jangan campakkan aku. Ini semua salah Ayu. Kalau bukan karena dia menipuku, aku tidak akan sebenci itu padamu. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Maafkan aku ya. Maafkan kamu. Memangnya kamu pantas? Dulu anggap saja aku buta. Keluar. Dewi, mohon berbaliklah dan lihat aku sekali. Sekali saja. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Bagus sepertinya kesakitan sekali. Buanglah keluar jika sudah mati. Jangan mengotori kediaman Tuan Putri. Tidak. Dewi, jangan tinggalkan Tuan aku. Bagus, syukurlah. Akhirnya Anda sadar. Tapi bilang Anda harus istirahat. Aku mau mencari Dewi. Tuan Bagus, Tuan Putri dan Pangeran Rizal belakangan ini sangat mesra. Pangeran Rizal tahu Tuan Putri suka kembang api, jadi membelikan seluruh kembang api dan menyalakan kembang api sepanjang malam untuknya. Saat kaki Tuan Putri terkilir, Pangeran Rizal menggendongnya menyusuri jalan Yakarta. Cukup! Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia mencintai Rizal. Aku mau mencarinya. Tuan Bagus, sudahlah menyerah saja. Menyerah katamu? Kecuali aku mati. Tuan Bagus, kamu tidak boleh masuk. Tuan Bagus. Bagus. Kamu masih belum mati. Aku salah. Dewi, kamu berikan aku satu kesempatan lagi. Asal kamu memaafkanku, aku rela melakukan apa saja. Benarkah? Kamu sungguh rela melakukan apa saja? Iya. Baiklah. Kalau begitu kamu berlutut di depan kediaman Tuan Putri sampai aku puas. Berlutut di depan kediaman Tuan Putri. Kamu sungguh ingin aku berlutut di sana? Kenapa? Bukankah tadi kamu bilang rela melakukan apa saja? Sekarang berubah pikiran. Baiklah, aku berlutut.
Tuan Putri, jika dia berlutut di depan kediaman, bukankah semua orang akan tahu? Dulu dia begitu angkuh. Dia kan tidak pernah berlutut selain di hadapan kaisar. Tuan Putri ini mau... Aku hanya ingin dia tahu kapan harus mundur. Kamu juga bilang kalau dia sangat angkuh. Mana mungkin berlutut di depan kediaman Tuan Putri di hadapan seluruh Jayasri. Bagaimana kalau dia beneran berlutut? Memangnya kenapa kalau dia sungguh berlutut? Lagi pula aku sudah tidak peduli padanya. Meski dia berlutut sepanjang malam, itu juga tidak ada artinya. Hubungan aku dengan dia sudah lama berakhir. Perasaan beberapa hari lalu dia tunangan dengan Nona Ayu. Ini Tuan Bagus kan? Kenapa berlutut di depan kediaman Tuan Putri di siang bolong gini? Kamu tidak tahu ya, sewaktu perjamuan bunga di hari kemarin, Tuan Bagus baru sadar dia salah mencintai orang. Wanita yang dia sukai ternyata adalah Tuan Putri. Tapi sekarang kan Tuan Putri sudah punya suami. Setelah batalkan pernikahan, dia pun langsung memohon agar Tuan Putri berubah pikiran. Dulu dia berpikir Tuan Putri suka padanya, melakukan banyak hal yang menyakiti Tuan Putri. Sekarang malah kayak anjing tidak tahu malu, berlutut memohon Tuan Putri dan ingin mendapatkan maaf dari Tuan Putri. Jangan harap. Dewi, aku tahu aku pantas berlutut di sini. Aku sudah salah. Aku mohon padamu, jangan campakkan aku.